Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ini puji-pujian kami Tuhan, kami naikkan hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah pujian ini berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Amin. Kau yang termanis Bapa. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita angkat pujian ini dari awal lagi dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah Bapa. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih-Mu. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Kami tinggikan Engkau Yesus. Nama-Mu selalu. Tiada lidah, Tiada lidah tak mengaku menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkuasa
kemuliaan. Kau yang termanis Bapa. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu kepada. Sama-sama katakan ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan. Amin. Ini penyembahan kami Yesus. Amin. Ini keagungan kami hanya bagi-Mu Bapa. Nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan nama-Nya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Glory bagi Bapa. Ini penyembahan kami Bapa. Ini keagungan kami Yesus. Sama-sama katakan. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Amin Yesus. Kami tinggikan Engkau. nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Rajaku. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu Bapa pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Bapa. Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Bapa. Saat ini Bapa kami akan memulaikan ibadah kami. Biar Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk bersorak bagi nama-Mu Bapa. Yang siap untuk bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Haleluya. Saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Amin. Kita bersuka pagi hari ini, kita mau memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan kita Allah yang baik. Haleluya. Masuk
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian kepasang kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita bersorak-sorai buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tutuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Semuanya sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Kita tetap tinggal bangkit berdiri. Kita masih mau berseru bagi nama Tuhan kita yang besar. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari sama-sama katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah bernamaku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah bernamaku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah bernamaku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah bernamaku. Semua yang sama-sama katakan. Dia sungguh baik,
sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik katakan Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Bagiku. kasih setianya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Tegaknya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Sekali lagi katakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya Kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Sama-sama katakan. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan. Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, walaupun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Kau Allah Tuhan yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan, Yesus, Engkau. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan, Amin, Tuhan. besar setia-Mu, Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, Engkau. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau. Besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Sungguh setia-Mu, Kau besar dalam hidupku, Bapa. Kau yang sertai aku, Kau yang sertai aku. Kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Kau baik, Tuhan. Kau baik.
Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Haleluya, Yesus. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, Kau juru selamat, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau Kau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, sungguh besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh berkenan di hadapan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kami yang duduk diam Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan baru bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga akan meletakkan korban persembahan kami. Kami memberkati Tuhan, besar kecil Tuhan. Kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap memberi hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk dan saya undang bagi yang bertugas membawakan korban persembahan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan.
Tuhan. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar, Besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Para pelayan Tuhan boleh turun, ambil tempat di bawah. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu. Setelah 3 minggu, saya tidak, minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu saya terakhir berdiri di sini. Kita bertemu kembali. Saya senang bisa lihat saudara-saudara hadir hari ini untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Saudara siap bawa pulang berkat? Oke, kita mau bicara pagi ini tentang iman yang bekerja dalam hidup orang percaya. Saudara bertanya-tanya, saya orang percaya, harus dibuktikan dengan apakah imanmu bekerja. Amin. Apakah imanmu bekerja atau tidak, saudara? Kita baca Alkitab dulu. Kita membaca Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17. Oke, saya suka kita baca ayat ini bersama-sama. Baca dengan iman saudara. Kalau juga saudara ingat bahwa ayat ini adalah ayat terakhir saat kita ketemu di 3 minggu yang lalu. Saya memikirkan ini dengan pertimbangan ini kalau nggak dibicarakan bagian selanjutnya kurang lengkap. Ya, kita baca dulu. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, 3 minggu lalu itu saya bicara dari ayat 16-17 tentang kenapa kita harus yakin dengan firman Allah. Lembaga Alkitab sendiri mencatat judulnya Injil itu kekuatan Allah. Hanya 2 ayat tema yang Alkitab, yang orang-orang yang memilih untuk memberi judul, hanya 2 ayat dikasih 1 judul. Hanya 2 ayat, 16 dan 17 dengan judul Injil itu adalah kekuatan Allah, atau firman itu adalah kekuatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di 3 minggu yang lalu itu saya sudah jelaskan 3 hal kenapa kita meyakini firman. Pertama, firman adalah kekuatan. Firman itu pembuat mujizat, ingat. Yang kedua, firman itu menyelamatkan. Dan yang ketiga, ayat 17 ini. Makanya saya pikir saya harus lanjutkan ayat 17 ini. Ayat 17 Roma 1:17 ini bilang begini, sebab di dalamnya, di dalam firman nyata kebenaran Allah. Saya bilang minggu itu nyata itu artinya reveal it, mengungkap yang apa? Woi, ya saya tahu saudara nggak bisa jawab karena minggu lalu aja saudara udah lupa firman Tuhan, ya kan? Apalagi 3 minggu lalu, saudara. Nyata itu apa? Reveal it, menyatakan yang terselubung, membuka yang tertutup. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kalau kita tahu firman itu membuka yang terselubung, yang tentang Allah. Allah yang kita tidak mengerti di sorga, Allah yang di sorga yang tidak kita mengerti, kita bisa mengerti dalam firman Tuhan. Amin. Jadi firman itu menolong. Nah, saya mau bicara bagian selanjutnya tentang ini. Yang memberikan apa? Yang menyatakan tentang firman di dalamnya, menyatakan firman Allah, ini kalimat setelah koma, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saya mau bicara hari ini terkait dengan kalimat orang benar akan hidup oleh iman, dan saya mau coba memberi tema baru adalah iman
yang berkarya dalam hidup orang percaya. Seperti apa, bagaimana iman itu berkarya dalam hidup seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena ayat pokoknya saya ambil di sini, maka yang pertama saya ingin saudara melihat di ayat ini. Saudara, kita mulai dari kalimat tadi, orang benar akan hidup oleh iman. Judulnya adalah gimana imanmu berkarya kepada orang percaya. Kalau dalam konteks ini kepada orang benar. Jadi kita harus menempatkan diri dulu sebagai orang percaya atau sebagai orang benar. Baru kita ngomong tentang iman yang bekerja di dalam kita. Benar? Saya ulang kalimat ini. Karena temanya iman bekerja dalam hidup orang percaya. Jadi kita harus tahu dulu kita ini orang percaya. Iman itu berkarya dalam hidup orang benar. Kita harus tahu dulu kita orang benar. Karena kalau kita bukan orang percaya, kita bukan orang benar, nggak mungkin iman bekerja. Amin? Nggak mungkin iman berkarya. Maka kita temukan dulu, apa itu orang benar? Saudara, apa itu orang benar? Kalau saya tanya saudara orang benar, mungkin saudara malu untuk bilang saya bukan orang benar. Kalau saudara bilang saya orang benar, saya tanya, saudara tidak pernah buat salah? Saudara bersalah, bukan? Tapi jadi apa itu orang benar, saudara? Orang benar adalah orang yang oleh kasih karunia Tuhan. Haleluya. Orang yang oleh kasih karunia, oleh anugerah, oleh kemurahan hati Tuhan, memindahkan orang yang bersalah ke tempat orang benar. Dengan dasar cintanya. Kapan? Waktu dia mati di kayu salib. Saya ulang. Kapan kita disebut orang percaya, orang benar? Waktu Tuhan dalam ukuran kasihnya, bukan ukuran kita. Kalau dia selamatkan kita karena nilai dalam diri kita, dia nggak temukan apa-apa, saudara. Haleluya. Saudara kalau milih-milih cincin berlian, saudara. Lalu kalau saudara menjatuhkan pilihan dalam salah satu cincin. Kenapa? Daya tarik Anda memilih itu. Apa alasannya? Alasannya berlian itu. Kilaunya, karatnya atau apa kalau berlian. Besarnya. Bukan atas. Oh, saya memilih dia. Kenapa? Karena dia. Tapi waktu Tuhan milih kita menjadi orang benar. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Haleluya. Jadi dia memilih atas dasar hatinya. Kita nggak ada nilai apa-apa untuk Tuhan jadikan orang benar. Jadi kalau saya dan saudara orang benar, itu tidak terkait dengan bahwa kita ini masih hidup jatuh bangun di hidup ini. Tapi kita menjadi orang benar berdasarkan kasih karunia. Lalu saudara sekarang duduk di gereja karena saudara mengaku Yesus itu juru selamat hidup saudara. Haleluya. Jadi saya mau bilang, semua kita yang hadir hari ini adalah orang-orang percaya yang Tuhan sudah benarkan. Amin. Kita yang hadir hari ini adalah orang-orang percaya yang oleh darahnya kita sudah dibenarkan. Nah, kita masuk kepada persoalan inti. Iman dalam karyanya dalam hidup kita itu apa, saudara? Kalau kita nggak temukan karya iman waktu kita berjalan sebagai Kristen, saudara harus ragukan kekristenan saudara. Saya ulang. Kalau saudara berjalan dalam kekristenanmu, lalu saudara tidak menemukan karya-karya iman dalam hidup saudara, diragukan kebenaran saudara, diragukan kepercayaan saudara. Maka orang benar itu harus diukur dari karya iman dalam hidup orang benar. Orang benar diukur dari karya-karya imannya dalam hidupnya sebagai orang percaya. Sekali lagi, imannya yang menjadi alat ukur dia itu hidup, dia itu orang percaya atau bukan. Amin. Jadi bukan iman bapaknya, bukan iman suaminya, bukan iman anaknya, bukan iman istrinya, tapi iman di dalam dia yang berkarya lalu menunjukkan bahwa dia benar-benar orang Kristen yang hidup. Amin. Nah, orang benar akan hidup oleh iman. Pertama kita sudah temukan apa karya iman dalam hidup orang benar. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar dulu, baru orang benar itu akan hidup oleh iman orang benar itu sendiri.
Coba lihat kalimat, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Start dari iman, finishnya kepada iman. Gitu kan? Jadi orientasi hidup Kristen itu berputar-putar. Saya baca dari Alkitab bahasa Inggris, dari terjemahan Indonesia yang lain. Itu dari imanmu kepada imanmu sendiri. Orang benar tuh berkutat kepada persoalan imannya. Jadi yang pertama ditemukan, apa karya iman dalam hidup orang benar? Karya iman dalam hidup orang benar adalah menghidupkan orang benar itu. Haleluya. Jadi ada dua kata hidup. Orang benar hidup. Tapi kalau dia nggak ada iman, orang benar tuh mati. Orang benar hidup dan dia akan hidup kalau dia ada imannya. Haleluya. Ada Yohanes pasal 10 bilang begini. Pencuri datang, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kalau aku datang, aku akan memberikan apa? Hidup. Apakah Tuhan datang kepada orang mati lalu orang mati hidup? Bukan. Orang yang hidup secara alamiah. Hidup secara alamiah ini harus mengalami hidup dalam hidup ilahi. Nah ini yang saya mau bilang sama saudara. Kita sekarang hidup sebagai orang percaya. Tapi sebenarnya kita nggak hidup secara iman. Secara rohani. Nah bagaimana orang benar itu, orang itu hidup secara rohani. Dia itu harus punya karya iman. Iman yang menghidupkan dia. Haleluya. Kenapa? Karena ada banyak orang percaya yang rohaninya mati. Minggu lalu saudara dengar khotbah di sini. Apa judulnya? Minggu lalu. Nah ini minggu lalu paling dekat. Apa judulnya? Oi, hadir minggu lalu. Apa judulnya, saudara? Apa Grace? Apa? 4 tokoh iman. Itu contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya si Abraham, si Daud. Makanya saya nambah panjang karena nggak dapat intinya dari penyampaian firman Tuhan. Judulnya adalah membangun kerohanian. Ya kan? Daud bangun kerohanian, maka Daud. Musa bangun kerohanian, maka Musa. Tapi yang makanya saya tambah, gimana cara bangun kerohaniannya? Gimana itu nggak dibahas. Nah ini kalau keterkaitannya, ada banyak orang Kristen yang hidup tapi nggak terbangun rohaninya. Amin. Ada banyak Kristen hidup tapi dia mati rohaninya. Makanya gimana orang situ hidup? Dia harus lihat ada karya iman dalam diri dia. Haleluya. Gimana kita mau bilang saudara kita ini beriman, tapi nggak ketemu karya imannya. Karena iman itu yang menghidupkan orang. Kita bertanya begini, iman yang seperti apa yang bikin seseorang hidup rohaniannya? Haleluya. Iman yang seperti apa? Satu waktu ada ibu datang kepada Tuhan dan dia minta anaknya disembuhkan. Lalu Tuhan bilang begini, hai ibu, besarlah imanmu. Jadi ada klasifikasi iman yang bikin hidup seseorang. Ada orang punya iman, tapi imannya nggak bisa mendongkrak dia untuk hidup benar seperti orang beriman. Atau seperti orang benar, seperti orang percaya. Tanya dia, percaya Yesus, punya iman? Punya, tapi imannya itu iman kerdil. Iman yang gak bisa mendongkrak dia, menunjukkan kepada dunia bahwa dia itu orang yang telah dibenarkan Tuhan. Biasa orang begini, orang kalah dalam pergumulannya. Tuhan dunia, Tuhan dirinya, Tuhan atau bisnisnya. Dia selalu mengalahkan Tuhan dengan kepentingan pribadi. Iman yang kecil, tapi percaya Tuhan, percaya. Tapi dia tidak memilih Tuhan lebih akurat, lebih dominan dalam hidupnya. Dia memilih apa kepentingan hidupnya, untuk kejayaannya, namanya, karirnya, kekayaannya. Tapi tanya orang beriman nggak? Beriman. Makanya kita mau bicara iman bagaimana yang bikin hidup seseorang sehingga prioritas hidupnya itu selalu memandang Tuhan. Iman yang benar yang bikin hidup orang benar adalah, kita baca. Roma 10 ayat 17.
Ini sebenarnya nggak usah kita baca, saya bilang saja saudara sudah tahu ayat ini. Tapi karena kita mau belajar iman yang gimana yang bikin orang percaya itu hidup. Saudara pernah baca Alkitab kan, Yakobus 5:16. Ini tadi saya ingin baca tapi nggak usah karena ini sudah hafalan. Doa orang yang benar. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa, langsung besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Coba kata yakin apa? Kata lain dari kata yakin apa? Percaya. Kata lain dari percaya. Iman. Doa orang benar bila dengan yakin. Jadi orang benar nggak mengalami kuasa kalau doanya saja nggak ada keyakinan. Benar nggak? Doa orang benar, saudara doa orang benar, orang percaya. Tapi doamu juga harus penuh keyakinan, bukan asal-asalan. Itu salah satu ayat yang menunjukkan bahwa hidup kita nggak cukup jadi orang benar. Engkau harus dihidupkan oleh imanmu. Cara-caranya, doa aja harus diukur dari iman. Saudara, PR. Kalau kamu makan, kamu bimbang, kamu nggak percaya, kamu berdosa. Itu persoalan makan doang, saudara. Yang makan siapa? Orang benar. Yang makan siapa? Orang percaya. Tapi waktu bila dia makan, dia nggak ada iman, dia berdosa. Hidup kita ini jangan hanya berpatokan, udah orang benar, orang percaya, sekali selamat, tetap selamat, selesai hidup kita. Yang penting Tuhan selamatkan, nggak mungkin Tuhan yang nggak mungkin yang Tuhan selamatkan Tuhan abaikan, nggak mungkin. Tapi saya beritahu, kalau engkau nggak pernah injak gereja, saudara nggak mungkin selamat. Haleluya. Amin. Tadi ayat contoh. Nah, iman yang bagaimana yang membuat orang benar itu kalau dia berdoa kemudian hidup. Yang dia kerjakan hidup. Ayat 17 perhatikan, Roma 10 ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Saya beritahu, iman bagaimana sederhana. Nggak usah pikir-pikir iman bagaimana. Iman yang dicampur cabai 10 kilo. Iman yang di ini, enggak ini gini. Iman bagaimana yang hidupin orang adalah iman yang timbul dari pendengaran. Kalau ada kalimat iman yang timbul dari pendengaran, ada iman-iman yang timbul bukan dari mendengar firman. Tapi dari kesaksian orang. Makanya ada orang Kristen jadi orang Kristen yang melihat pengalaman orang lain. Oh Tuhanmu begitu ya, oh bolehlah kalau Tuhanmu hebat menyembuhkanmu. Oh kalau Tuhanmu pernah membangkitkan anakmu, saya mau jadikan Tuhanmu Tuhanku juga. Tapi itu bukan iman. Iman harus lahir dari mana? Dari firman. Karena firman tidak hanya mengajar mujizat. Inti firman mengajarkan kasih karunia. Saudara percaya Tuhan karena mujizat, saudara belum menemukan iman sejati. Iman harus lahir dari firman. Kenapa firman? Karena firman yang mengajar tadi ayat 16. Keselamatan, kasih karunia. Iman yang gimana bikin kau hidup? Iman yang timbul dari mendengar, bukan membaca. Bukan hanya membaca. Kalau membaca bisa melahirkan iman, tapi mendengar jauh lebih kuat melahirkan iman. Sampai engkau bisa hidup sebagai orang percaya yang benar-benar hidup. Bukan baca. Kata baca dalam Alkitab bahasa Indonesia. Apakah itu membaca, dibacakan, membacakan. Yang penting kata dasarnya baca. Itu ada berapa kali sudah tahu ditulis di Alkitab? Berapa kali? 78 kali. Kalau mendengar, apakah itu mendengarkan, didengarkan, memperdengarkan? Yang penting kan dasarnya dengar. Anda tahu berapa kali itu saya kitab? 1567 kali. Anda tahu dia punya beda. 87, 78 banding 1567 kali. Itu berarti memberi sinyal orang Kristen kalau nggak dengar-dengar firman Allah, imannya pasti mati. Nggak bisa bilang amin, saudara. Saya ragu saudara orang-orang yang terpaksa dengar firman Tuhan. Hei, ini dasarnya. Omong kosong orang yang nggak pernah dengar khotbah, nggak pernah dengar firman, lalu dia bilang dia imannya kuat. Iman itu bukan yang penting ku percaya Tuhan, bukan itu. Haleluya, haleluya. Saudara sudah bisa lihat loh orang Kristen yang sejati yang seperti apa. Kalau loh,
Iman tuh bikin hidup orang benar, bikin hidup orang percaya. Kata hidup itu bergerak, bertumbuh, bertambah. Gitu kan arti kata hidup. Jadi coba lihat, iman itu bikin orang Kristen bertambah, iman itu bikin orang Kristen bertumbuh, iman itu bikin orang Kristen berkembang, progresif. Iman bikin seseorang progresif, mengalami, itu berarti apa itu? Kemajuan demi kemajuan. Orang ya, kalau dia ibadahnya sebulan sekali, besok dia datang sebulan 2 kali. Tiba-tiba sudah sebulan 3 kali. Kemajuan. Haleluya. Lalu tiba-tiba seminggu sekali, setiap bulan. Haleluya. Luar biasa. Kemajuan. Haleluya. Lama-lama setiap minggu datang hari Kamis. Kemajuan. Amin. Seminggu sekali dia Kamis datang. Tapi tiba-tiba setiap Kamis dia datang. Kemajuan. Tapi kalau saudara pertama-tama datang setiap minggu gereja, bulan depan sudah kekurangan sekali sehari minggu. Itu kemunduran. Saya kadang-kala pikir, Tuhan, di mana orang-orang yang dulu setia ya, setia banget. Tapi saya kalau mau jujur, saya mau angkat jempol pujian sebagai gembala sidang kepada orang-orang yang sejak lama saya kenal mereka. Mereka tuh orang yang militan dalam beribadah kepada Tuhan. Saya nggak usah sebut di mimbar ini. Dan saya melihat mereka punya kehidupan, mengalami kehidupan yang progresif dalam Tuhan. Mereka nggak mungkin beli rumah mewah di Midland. Tapi saya melihat anak-anak mereka diberkati Tuhan. Haleluya. Omong kosong saudara bilang. Saudara orang Kristen yang progresif, yang alami kemajuan kerohanian saudara. Kalau engkau nggak berani dengar firman Tuhan. 1567 kali. Satu waktu ada sida-sida dari Ethiopia. Dia pergi beribadah di Yerusalem. Dia dengar. Habis dia ibadah. Dia itu orang yang cinta firman Allah. Lalu dia buka kitab Yesaya waktu dia pulang naik kereta. Sida-sida ini bendahara Ethiopia. Dia orang kaya, punya jabatan di Ethiopia. Dia mau beribadah sama Tuhan. Dia naik kereta waktu mau pulang. Saudara, dia baca kitab Yesaya, dia baca Yesaya. Dia seperti anak lembu yang digiring, yang anak lugu. Anak domba. Tapi dia tidak mengerti. Tuhan bilang sama Filipus, Filipus. Kenapa Tuhan? Itu ada sida-sida. Baca-baca nggak ngerti-ngerti, saudara. Baca dia tidak ngerti. Lalu Tuhan, gini, kamu pergi temui itu sida-sida di tengah jalan. Loh Tuhan jauh banget. Kamu nggak perlu jauh. Makanya itu waktu itu Filipus menjadi seorang supersonik, saudara. Cepat sekali. Flashman. Manusia superhero. Dia bisa jalan dari tempat dia mana ada. Dan kemudian datang saudara. Dia ada berdiri tiba-tiba di samping kereta. Dan dia tanya, sida-sida apakah yang sedang kau baca? Aku membaca Yesaya tapi aku kagak ngerti. Maukah engkau ku mengertikan? Boleh, mari sini masuk duduk dalam kereta. Sida, saudara tahu, sida ngundang Filipus. Kalau Filipus itu berlari keringatnya minta ampun. Kan ngejar-ngejar kuda saudara. Bau keringat dia. Tapi puji Tuhan Filipus mau mendengar. Anda tahu cerita itu gimana? Waktu Filipus ngomong tentang yang dia baca yang gini. Yang kamu baca itu artinya gini. Tiba-tiba Filipus, itu bilang sama Filipus. Filipus, apakah salahnya aku hari ini memberi diri dibaptis? Lihat, kita sedang lewatin sungai. Dia gak nunggu di rumah. Gak tunggu pulang, gak tunggu kabarin istrinya. Gak tunggu kasih tahu orang lain. Saya percaya. Saya mau baptis hari ini. Jam itu dia dibaptis. Saya tanya, penguraian penting, mendengar itu penting. Kalau Tuhan gak bantu buat gereja menjadi tempat berita firman, karena Tuhan buat gitu, kenapa? Karena Tuhan bilang penting mendengar firman. Apa itu firman? Untuk apa firman didengar? Supaya kita punya kerohanian maju, bro. Halo. Amin. Jadi apa? Sederhana kan jadi orang Kristen. Maksimalkan waktumu untuk dengar firman Tuhan. Maksimalkan waktumu. Kamis malam Ibu Gembala khotbah di sini. Dia singgung. Mami
senang sekali dengar khotbah. Pembicaranya yang paling dia suka Debbie Basir sama Philip Montova. Waduh. Saya percaya kalau Mami khotbah langsung khotbah gaya Debbie Basir sini. Philip Montova. Waktu saya bilang begitu saya tertunduk. Kenapa Mami gak favoritin saya? Kenapa gak dibuka YouTube Obaja? Setiap minggu YouTube terbit multimedia. Coba saudara-saudara bantu penerbitan multimedia. Di sana ada banyak orang ingin mendengar. Satu waktu saya dapat telepon, nomor telepon. Saya tidur, saya nggak dengar, saya baca. Ini nomor apa? Tetek digaris, tetek garis. Nomor dari luar negeri. Tapi saya ngerti, luar negeri. Nggak ngerti. 2-3 kali dia telepon. Minggu depan dia telepon lagi. Pukul saya bangun, saya angkat. Siapa ya? Dia tanya, ini GPD Obaja? Oh betul Pak. Saya dari Jepang. Oh ya? Kenapa Pak? Gini, kok nggak terbit YouTube Obaja? Coba. Dia mau dengar loh. Ini pendetanya ya. Saya ke Indonesia, saya datang. Nomor baru lagi. Amerika. Kita nggak butuh orang subscribe. Apa subscribe? Saya nyebut aja salah. Gimana saya mengharapkan orang nge-like video kita? Hah? Apa Pak? Subscribe. Saya cuma tahu Pak, satu, Jebstride. Jebstride. Nggak peduli orang ngasih lonceng, ngasih bel, ngasih gentongan. Anda bikin itu bukan supaya dapat dana uang dari YouTube-mu. Gereja kita kalau dipamerkan keluar, biar orang nggak kasih lonceng, nggak kasih Jebstride. Yang penting mereka dengar kita diberkati Tuhan. Itu membangun kerajaan apa? Membangun firman-Nya keluar. Haleluya. Bantu multimedia kita. Kita butuh kamera yang bagus. Lihat handphone sana ke sini. Nyorot muka saya. Padahal kalau aslinya lebih ganteng, ke situ jadi jelek saudara. Haleluya. Banyak. Kita punya gereja harus progres. Mau bikin pujian, nyanyian. Ada satu, nanti kita bikin di salah satu rumah. Ciptaan GPD Obaja. Kita mengkamiri orang luar. Dari hasil karya kita. Tapi kita cuma pakai handphone. Lepas dari itu, iman yang benar adalah iman yang lahir dari mendengar firman. Haleluya. Silakan kamu dengar kesaksian. Dengar kesaksian orang hebat. Dengar. Silakan. Orang muslim bertobat jadi Kristen. Orang mati bangkit. Dulu dia gak percaya Yesus. Kesaksian. Tapi kalau engkau gak duduk di gereja, engkau gak dengar firman Allah. Iman yang benar, iman yang lahir dari mendengar. Haleluya. Haleluya. Rajin-rajin dengar firman Allah. Yang kedua, bagaimana iman bekerja dalam hidup orang percaya? Tadi menghidupkan. Tapi yang menghidupkan orang percaya itu harus iman yang didengar. Iman yang lahir dari firman Allah. Karena firman bukan hanya ngajar mujizat, ulang mujizat. Tapi iman mengajarkan keselamatan, pengorbanan Tuhan. Itu paling inti. Yang kedua, Roma 10 ayat 8 dan 7. Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu. Perhatikan dulu ya. Yang kedua karya iman. Ini sudah ada kata firman. Makanya kenapa saya milih tadi yang pertama. Iman yang benar itu harus iman dari firman. Haleluya. Iman dari firman. Nah, ini bagian kedua tapi meneguhkan yang pertama. Dengar. Apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Yaitu di mana? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman.
Jadi firman yang dekat kepada kita, itu firman apa? Firman apa? Firman iman, sama-sama yang terakhir kalimat yang belum saya baca. 2, 3. Yang kami. Jadi kalau ada orang yang memberitakan, ada yang ulang. Kalau ada yang memberitakan, ada yang iman, firman iman. Iman firman itu lahir dari mana? Dari pemberitaan rasul-rasul. Lalu itu menjadi iman yang hidup. Firman iman yang hidup. Firman itu dekat padamu yang dalam mulutmu dan dalam hatimu. Nah yang kedua, firman itu kalau hidup dalam kita, apa karyanya? Dia berkarya di hatimu dan berkarya di mulutmu. Bilang amin dong saudara. Haleluya. Iman berkarya di mana? Di hatimu dan di mulutmu. Alkitab bilang begini, itu mata air yang sama akan mengeluarkan air yang sama pula dari sumbernya yang sama. Nggak mungkin mata air manis mengeluarkan air pahit. Atau mata air yang pahit mengeluarkan air yang manis. Nggak mungkin. Gimana buat supaya sinkron? Hatimu dan mulutmu sinkron. Yang bekerja dalam kita harus iman firman Allah. Saya ulang saudara. Gimana supaya hatimu dan mulutmu sinkron? Yang kerja dalam kita harus iman kita yang lahir dari firman. Bilang amin saudara. Kalau itu yang mendorong mulutmu mengatakan sesuatu tanpa dorongan iman saudara, biasa yang keluar adalah pembohongan. Dusta. Haleluya. Iman bekerja di mana? Di mulutmu dan di hatimu. Lukas pasal 17. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Simpan dulu itu iman yang bekerja di hidup saudara, itu bekerja di hatimu dan di mana? Di mulutmu. Firman iman apa itu? Iman firman iman. Kita dengar dulu. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon ara itu akan taat kepadamu. Apa yang hubungannya ayat ini dengan penjelasan saya tadi? Iman yang bekerja di hati dan di mulut. Orang Kristen yang hidup itu waktu imannya bekerja kelihatan di mulutnya. Dan apa yang di mulutnya itu di hatinya. Karena yang mendorong dia, menggerakkan dia adalah iman firman. Haleluya. Nah, coba lihat. Jika sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Saja itu menunjukkan betapa kecilnya biji itu. Kamu dapat apa? Berkata kepada siapa? Pohon yang tertanam di darat, tertanam di laut. Mustahil. Tapi pohon itu tunduk kepadamu. Haleluya. Gimana dia tunduk coba? Gimana mustahil terjadi? Gimana saudara? Waktu kita memperkatakan dengan mulut kita. Mulut apa? Mulut yang di hatinya ada firman iman. Haleluya. Haleluya. Ada orang bilang gini, kamu jangan sering-sering maki anakmu bilang binatang. Binatang lo, binatang. Ntar dia jadi apa? Binatang. Karena mulutmu adalah, sudah gak harimau sekarang mulut. Sudah ganti. Karena mulut kamu mengandung kuasa. Saya berpikir gini, kalau orang gak punya firman iman, gak ada kuasa di mulutnya.
Masa mulut orang gak beriman bilang kita binatang, kita jadi binatang. Kalau kita orang beriman gak akan terjadi. Lo bilang amin saudara. Masa orang dunia ngutuk kita, kita punya Tuhan, kutuknya terjadi. Haleluya. Kalau ada orang iri, cemburu, sakit hati dengan saudara lalu ngutuk saudara, gak usah peduli kutuknya. Perbaiki hidupmu dengan Tuhan. Kita gak bisa ditentukan oleh mulut orang lain. Bilang amin, amin saudara. Kita nggak bisa ditentukan oleh mulut orang lain. Mati kamu. Nggak mungkin kita mati karena mulut orang lain. Kenapa? Yang menentukan kita adalah iman firman di hidup kita. Apa yang keluar di mulut kita, itulah kuasa yang sebenarnya. Haleluya. Pertanyaannya gini, apakah kita mau menggemakannya? Woi. Kalau kita tahu cara kerja iman adalah melahirkan kekuatan di hati dan di mulut kita, maukah kita mengucapkannya? Maukah kita menggemakannya? Maukah kita memperkatakannya? Maka dengar, perkataan orang-orang yang beriman adalah perkataan-perkataan yang membangun orang lain. Haleluya. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Perkataan orang-orang beriman menyemangati orang lain. Perkataan orang beriman menyemangati, mengangkat orang lain. Tapi orang-orang yang tidak beriman membanting orang lain, menuduh orang lain, membinasakan hidup orang lain. Perkataan yang gak pernah membangun, mematikan semangat orang. Banyak orang telah mati bukan karena pedang, mati karena mulut sesamanya. Halo. Satu waktu di kitab Mazmur dibilang, engkau telah membunuh saudaramu dengan mulutmu yang lebih kejam daripada pedang. Haleluya. Tapi dengar begini, seperti yang saya bilang tadi. Kalau engkau orang beriman, kamu gak usah terlalu takut dengan sumpah serapah orang dalam hidup saudara. Karena orang benar gini, sekalipun dia sakit hati, dia pasti membangun orang lain. Sekalipun dia tersakiti, dia gak mungkin mengutuk orang itu. Tapi dia berdoa dan memberkatinya. Makanya ke saudaraku dengar orang, waktu dia sakit hati sama saudara, lalu dia ngutuk saudara. Ntar saudara jadi gini-gini, saudara tersenyumlah. Haleluya. Haleluya. Karena orang yang benar memberkati orang yang berbuat salah kepadamu. Orang benar gak menceblos yang menceritakan kejelekan orang. Haleluya. Orang benar berbuat baik dengan mulutnya. Haleluya. Berbuat baik. Mempengaruhi keluarganya dengan mulutnya. Hidupnya itu hidup firman. Tahu gak kalau setiap pergerakan adalah pergerakan iman ketahuan. Saudara tuh kalau tidur, ini saya pernah bilang. Tiba-tiba saudara bangun, lalu oh Tuhan, itu seperti saudara telah menghidupi Tuhan di hidup saudara. Kayak saudara, bergerak ke kanan, waktu engkau terlalu lama berbaring, lalu engkau sedikit sadar, oh puji Tuhan. Sampai sebegitu hidup saudara? Sampai sebegitu. Waktu engkau sadar buka mata, oh puji Tuhan. Aku telah bangkit dari mati sementara kak saya. Banyak orang tidur gak bangun-bangun sampai pagi. Tapi orang-orang beriman setiap sadar, oh Tuhan, Tuhan. Oh Yesus. Mulutnya. Tapi orang, aduh kurang ajar, sakit tapi leher. Pas dia sadar dia ingat, aduh kenapa dia tadi ngomong begitu? Kenapa dia? Apapun perusahaan saudara, iman harus lebih dominan di hidup saudara. Mau memperkatakan? Cara mengukur seorang percaya adalah bagaimana dia memperkatakan yang benar dari mulutnya. Nggak peduli engkau seorang teolog. Saya taruh di bawah teologi saya. Nggak peduli. Yang kita sedang upayakan gini.
gimana engkau membaharui hidupmu. Menghidupkan kembali iman saudara. Yang berkarya di hatimu. Lalu keluar dari mulutmu. Lalu memberkati banyak orang. Haleluya. Itu saudara. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita mau berusaha menambahkan iman. Nggak usah nambah-nambah. Nggak usah berusaha tambah iman. Gini caranya. Perkatakan iman saudara. Secara otomatis engkau bertambah iman. Haleluya. Perkatakan, hiduplah oleh iman. Perkatakan imanmu. Semua yang sedap didengar, yang manis, itu didengar. Kalau ada yang mendengar, ada yang bicara. Jadilah engkau yang membicarakan yang manis didengar. Yang sedap didengar, bukan yang membunuh orang. Membunuh masa depannya, membunuh hatinya, membunuh semangatnya, membunuh gairahnya. Saudara. Haleluya. Haleluya. Iya, saudara. Jovan pernah kalah ya main bulu tangkis. Banyak. Om tahu, sampai nangis-nangis bukan? Tapi sekarang kalau sering jadi juara, itu kan ada orang tua yang bilang, nggak apa-apa kamu kalah dek. Nanti kamu bertanding lebih kuat dek. Ya kamu. Dia bertahan. Tapi kalau orang tua, kurang aja lu, kenapa lu kalah? Dia aja kamu bisa kali. Goblok amat lu, ngapain lu latihan? Karya iman kita. Engkau berdampingan orang pernah gagal dengan hidup saudara. Lalu apa kata saudara dengan orang yang engkau kasih, yang di sampingmu, yang gagal menjadi orang yang seperti engkau harapkan? Lalu engkau menuduh, lalu engkau mematikan semangatnya. Dia gak akan bisa jadi orang, siapapun dia saudara. Haleluya. Orang Kristen tuh mulai dari situ. Dari belajar membangun iman di hati saudara. Gerakan itu tercipta dari mulut saudara. Satu waktu penabur ngasih ini. Berjalan pergi menabur. Lalu pertama dia menabur jatuh di pinggir jalan. Yang kedua jatuh di atas batu. Yang ketiga jatuh di semak duri. Yang keempat jatuh di mana? Tanah yang baik. Tuhan bilang begini, saudara-saudara, apakah kamu mengerti ilustrasi tadi? Game apa Tuhan artinya? Gini, penabur yang menjatuhkan benih di pinggir jalan, itu artinya ada orang yang dengar firman Tuhan, dengar firman, lalu kemudian burung datangkan tuh benih di pinggir jalan, di atas tanah. Apa artinya? Artinya adalah gini, ada orang dengar firman Tuhan, tapi karena firman gak tertanam, iblis datang. Jadi burung seperti iblis, nyuri, makan. Lalu ada yang jatuh di atas batu. Dia berakar sebentar tapi gak kuat karena batu di bawahnya. Panas terik menghajar dia. Apa? Ada orang dengar firman Allah, tapi dia hidup dalam kesombongan dan ketakutan yang melanda hidupnya. Mati imannya, mati firmannya. Yang ketiga, yang jatuh di semak duri. Dia betul, akarnya merambat, di atasnya ada duri. Tapi waktu dia mau tumbuh gak bisa terhalang sama duri. Apa artinya? Tuhan, itu artinya gini. Waktu orang dengar firman, ia bertambah, dia suka cita dengar firman Allah. Dia bilang haleluya, puji Tuhan. Tapi waktu mau bertumbuh, ada di semak duri. Itu artinya apa? Kekhawatiran dunia ini. Jangan khawatir soal hidup ini. Kadang itu yang menghambat firman saudara. Waktu engkau khawatir, gak jadi orang kaya, engkau maksimalkan hidupmu untuk kaya. Engkau tidak menjadikan Tuhan prioritas. Karena apa? Engkau khawatir. Yang jatuh di tanah yang baik apa? Tuhan bilang yang jatuh di tanah baik, jatuh di hati yang baik, dan dia akan menuai 30, 60, 100 kali ganda. Apa maksudnya? Begini. Waktu orang Kristen menerima firman iman, firman yang memberikan iman di hati dia, lalu hatinya seperti tanah yang baik. Bukan seperti tanah di pinggir jalan, bukan seperti tanah berbatu, bukan seperti tanah yang berduri. Maka orang ini akan menuai 30, 60, 100 kali ganda dalam hidupnya. Haleluya. Apa itu? Orang Kristen akan mengatakan hal-hal yang ajaib dan kebaikannya itu akan dia terima menjadi berkat dalam hidupnya 100 kali lipat. Haleluya. Itu sebabnya ada Alkitab bilang begini, dengar. Alkitab bilang begini, maka Tuhan akan menjawab doamu lebih banyak dari yang engkau doakan. Kenapa? Karena orang yang berdoa
itu bukan hanya orang benar saja, tapi orang berdoa itu adalah orang yang memiliki iman yang bekerja di dalam diri dia. Sehingga dia menuai apa? 100 kali lipat dalam kehidupannya. Haleluya. Kalau saudara mau melihat kebaikan Tuhan, mulailah dari sekarang. Kalau engkau mau belajar memaksimalkan imanmu bekerja lebih besar. Saya tahu semua yang ada di sini, dari yang di mimbar ini sampai duduk paling belakang, paling atas. Kita semua orang percaya, persoalannya kita gak sama dalam membangun iman. Jangan tunda minggu depan saudara untuk bangun iman Quran saudara. Hari ini jadikan hatimu tanah yang baik untuk mendengar firman iman yang membuat engkau hidup. Saudara, jangan pikir engkau kalau udah kaya Tuhan gak mampu, engkau gak bisa jatuh. Dengar, tidak ada yang bisa bertahan kalau Tuhan mau membuat engkau jatuh. Tuhan mau engkau belajar dari nol kembali. Tuhan terlalu gampang. Tapi engkau lihat engkau sekarang ada seperti ini. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jangan bilang kau pintar, Tuhan yang ngasih engkau pintar. Tuhan yang ngasih kesempatan engkau belajar jadi pintar. Jangan bilang kau kuat, Tuhan yang beri engkau kekuatan. Tuhan yang ngasih engkau kemampuan. Jangan bilang, aku kan memang dari dulu, dari kecil udah lihat bapakku jadi orang hebat. Hebatmu itu bukan dari orang tua, dari Tuhanmu yang membuat engkau hebat. Hari ini kalau engkau gak maksimal dengan Tuhan saudara, gak membawa hidupmu dengar firman Allah, gak membawa hidupmu benar dalam menjadikan hatimu tanam baik. Engkau suka dengar firman Tuhan, tapi kadang hatimu yang berduri. Engkau dengar firman Tuhan, tapi engkau dengar sebagai hati yang berbatu. Engkau dengar firman Tuhan, tapi engkau jadikan hatimu hati seperti tanah di pinggir jalan. Engkau gak jadikan hatimu tanah terbaik untuk melihat kualitas 100 kali ganda dalam hidup saudara. Itu sebabnya mari kita jadi orang Kristen yang benar-benar meresponi firman, yang melahirkan iman. Iman bekerja dalam kita, menjadikan kita orang yang hidup, menjadikan hati kita hati yang benar, dan mulut kita memberkati banyak orang. Itu pekerjaan dari iman yang hidup. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan dasar dari segala sesuatu adalah iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Tunduk kepala. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman adalah bukti. Ada dua. Iman itu dasar dan iman itu bukti. Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Engkau belum dapat yang kau harapkan. Tapi imanmu yang membuktikan apa yang kau akan dapat. Iman adalah dasar. Iman adalah substansi. Iman adalah sesuatu alat dasar utama. Dari iman melahirkan apa? Seperti beras yang bisa engkau buat banyak jenis kue, makanan. Iman itu dasar. Seperti beras, seperti dasar, substansinya. Substansi kue cucur itu dari beras. Substansi dari kekayaanmu itu dari iman saudara. Substansi dari keberhasilanmu adalah imanmu. Iman melahirkan keberhasilan. Iman melahirkan kekayaan, kemuliaan dan sebagainya yang kau doakan. Itu sebabnya hiduplah oleh iman. Biar iman berkarya di hidup saudara. Ada yang sakit di sini. Engkau mendoakannya berulang-ulang. Berulang-ulang. Bertubi-tubi. 1001 orang telah mendoakanmu berkali-kali. Engkau gak ada perubahan apa-apa di hidup saudara. Apa yang salah dari doa mereka? Kita periksa hidup kita. Ada di sini yang sedang bekerja, berusaha, tapi usahamu selalu gagal. Engkau sudah berusaha berkali-kali minta bantuan orang, minta teman terbaikmu, tapi lihat, engkau begitu-begitu terus. Apakah salah orang membantumu? Kalau firman hidup di hidup saudara, engkau akan menuai 100 kali lipat. Minimal 30 kali ganda engkau dapat. Persoalannya engkau lebih habisin waktu untuk hari-hari hidupmu, untuk usahamu, untuk kejayaanmu. Engkau lupa dengan sumber yang memberikan engkau kejayaan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan, kita bilang terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati kita.
beban berat, dosa dunia mencekam. Lalu ku datang pada Yesus, Dia mau ubah seluruh hidupku. Tertindih dengan beban, oh tertindih dengan beban berat. Ada yang lelah hari ini? Dosa dunia mencekam, lalu ku datang. Oh, lalu ku datang pada Yesus. Dia mau rubah seluruh hidupku. Dia jamah, Dia jamah, haleluya, senang hidupku, dan beri damai, dan beri damai di hatiku. Katakan semua berubah, oh semua berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Lagi dengan iman Dia jamah segenap hidupku. Oh, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai, dan beri damai di hatiku. Yesus Tuhan, oh semua berubah, oh dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru, ku jadi baru. Semua berubah, semua berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Mau melihat pohon dipindahkan ke laut? Mulailah dari hatimu. Mulailah dari iman firman yang bekerja. Kalau engkau nggak bisa melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan, bukan Tuhannya yang salah, tapi hatimu yang salah. Hari ini Tuhan bilang, semua akan diubah menjadi baru. Tidak ada satupun. Semua dimulai dari hatimu. Semua dimulai dari pikiranmu. Semula dari apa yang di dalammu dan kemudian keluar dari mulutmu. Lihat ukuran kualitas apa yang kau bicarakan. Tidak mengandung hal-hal rohani di hidup saudara. Tapi hari ini Tuhan mau engkau menuai 100 kali ganda. Tuhan tidak mau engkau jadi orang percaya yang gak berhasil. Tuhan gak mau engkau jadi orang percaya yang kere, yang gagal. Tuhan mau engkau jadi orang percaya yang diberkati Tuhan. Engkau akan menuai 100 kali lipat. Kita nyanyi lagi lagu ini dari awal. Tertindih dengan beban berat. Dosa dunia yang mencekam hidup kita. Tapi waktu engkau datang sama Tuhan, diberikan kehidupan baru bagimu. Siapa yang mau dibantu doa secara khusus atau yang bawa milik Tuhan, datanglah dengan iman.
Nggak perlu 2 kali engkau dipanggil, engkau sadar akan Tuhanmu yang bisa menolong saudara. Berlangkahlah dengan iman. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, dosa dunia menjerat. Lalu ku datang, oh lalu ku datang pada Yesus. Dia mau ubah, dia rubah seluruh hidup. Katakan dia jamah segenap hidup. Taruh berkat di tangan hamba-Mu Bapa. Memberkati mereka yang datang dengan, yang mau menjadi orang Kristen yang hidup, yang gak mau hanya sekedar Kristen formalitas, tapi Tuhan tahu menjamah setiap hati. Terima berkat ini bagi. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati engkau, orang tua yang hebat yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang kau perlukan diadakan, dan Tuhan tahu menjamah berkat-Mu dengan baik. Terima berkat ini, kemurahan kebaikan Tuhan jalan bersamamu, menjadikan keluarga-Mu bertanggung diberkati. Apa yang kau gumulkan Tuhan pasti berkati. Di dalam nama Yesus adalah anugerah yang besar yang Tuhan beri di hatimu. Tuhan jamah hidupmu menjadi manusia baru di dalam Tuhan, dan kekuatan ilahi ini yang membuat engkau kuat, menjadikan kau orang percaya yang hebat di dalam Tuhan, di dalam kemurahan-Nya yang besar. Janjinya ya dan amin. Dan apa yang kau rancangkan berhasil, karena di dalammu ada kuasa iman firman yang terus bekerja. Di dalam nama Yesus terima berkat ini, haleluya. Disembuhkan, dipulihkan sakit penyakitmu, dijamah dan diangkat sakitmu dalam nama Yesus. Firman iman yang bekerja di hatimu, yang menolongmu, memindahkan gunung, memindahkan pohon, memindahkan, mengerjakan keberhasilan, mengerjakan mujizat. Di dalam nama Yesus terima mujizat Tuhan yang lahir dari firman iman hidupmu. Bersama istri, bersama rumah tangga, engkau bergandengan tangan maju dalam Tuhan. Orang lain yang gak setia, engkau harus setia kepada Tuhan. Hidupmu harus diisi terus dengan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus terima berkat ini. Keluarga rumah tangga yang diberkati, yang setia, Tuhan pilih kesetiaanmu. Engkau keluarga yang setia, yang rajin, menyenangkan hati Tuhan. Terimalah keberkatan Tuhan di hidupmu hari ini dan selamanya. Apa kau rancang berhasil, anak-anakmu akan menjadi orang-orang yang hebat, yang menyenangkan hatimu. Setan kekuatan Tuhan dalam nama Yesus. Anugerah besar Tuhan jadi bagimu. Anak muda yang hebat, kami percaya kuasa Allah berjalan bersamamu, mendatangkan kebaikan di hari esokmu. Tetap setia, dan biar firman iman yang kau dengar setiap saat membuat engkau hidup di dalam nama Yesus. Jadilah hebat bersama keluarga rumah tanggamu. Jadilah imam yang hebat di keluarga rumah tanggamu. Suami dan anakmu oleh kekuasaan kuasa Tuhan di hidupmu, engkau bawa tuntun mengenal Tuhan, dan apa yang kau gumulkan, apa yang kau rancangkan berhasil, apa yang kau Tuhan bela menjadikan kau pemenang di dalam Tuhan. Kemurahan ini mengikutimu menjadi orang yang hebat seperti yang kau cita-citakan di hidupmu. Tuhan bersamamu. Berhasillah, menjadi juaralah bersama Tuhan, sukseslah bersama Tuhan. Tuhan memberkati engkau hari esokmu gemilang untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kesehatan jawaban Tuhan hari ini selama-lamanya menjadi kebanggaan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa, haleluya. Dan beri damai, dan beri damai di hatiku. Semua berubah, haleluya, berubah, dan aku tahu Yesus jamah menjadi baru.
pujian bagi Allah kita yang ajaib, Allah yang heran. Hanya ini yang kami mau bilang di akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman ini bukan hanya gemah dari mimbar ini yang masuk telinga kiri keluar di sebelahnya Tuhan. Tapi gemah ini adalah gemah dari kuasa Tuhan. Karena yang digemakan adalah firman yang hidup. Firman yang adalah Allah sendiri. Tuhan, menetaplah di hati-hati terbaik umat-umat Tuhan. Siapapun kami Tuhan. Biar kami Tuhan mengkondisikan hati kami sebagai hati yang adalah tanah terbaik. Yang menerima benih firman untuk berbuah 100 kali ganda di hidup kami Tuhan. Untuk menikmati mujizat, memindahkan pohon, memindahkan gunung Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya setiap kami jemaat Tuhan sudah diberkati Tuhan. Setiap kami jemaat Tuhan sudah dilawat oleh Tuhan. Dan kemurahan kebaikannya terus beserta melingkupi kami. Dengan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Tapi kami rindu berdoa. Buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini, ulurkan tanganmu lawat mereka Tuhan. Kalau mereka sakit, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Apapun penyakitnya Bapa, pulihkan mereka Tuhan. Kalau mereka lemah Engkau beri kekuatan. Kalau mereka bimbang Engkau tetapkan hati mereka. Kalau mereka syarat hidup mereka dengan beban-beban persoalan-persoalan yang begitu menindih mereka Bapa, kami berdoa orakan, lepaskan Tuhan. Biar mereka ada kelegaan untuk melangkah ke rumah Tuhan, memujakan nama Tuhan. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, jemaat Obaja yang hanya menjadi Kristen biasa, Kristen KTP. Kami percaya di tempat ini mereka bertumbuh menjadi Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam kebenaran firman yang menempah mereka setiap waktu. Tuhan tolong berkati terus pelayanan di tempat ini. Jadikan berkat. Berkati setiap orang yang datang di tempat ini Tuhan. Karena kami bertanggung jawab untuk memberi makan mereka makanan firman yang mengubah mereka Tuhan menjadi orang Kristen yang memiliki kerohanian yang sehat, yang gemuk di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Semua ambil bagian melayani Tuhan hari ini Tuhan berkati. Di atas mimbar ini Tuhan Allah balaskan berkat berlimpah. Sampai kepada pelayan Aser di depan Tuhan membalaskan berkat. Urapanmu selalu tambahkan. Kami terus melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati ini Tuhan kami bisa menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Berkati Natal kami nanti Tuhan. Biar kami boleh tampil bagi kemuliaan Tuhan. Maksimalkan semua usaha-usaha kami lewat bantuan-bantuan Tuhan secara khusus lewat panitia. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Akhiri ibadah kami dan menyerahkan langkah pulang jemaat Tuhan yang jalan kaki berkendaraan. Tuhan sama menolong mereka Tuhan, tibakan dengan segala selamat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akhiri ibadah ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Anakku pulang dan bawalah berkat, anugerah, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sukacita, damai sejahtera, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai kita yang percaya, yang setia, yang taat kepada Tuhan. Dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, mengangkat orang-orang yang percaya, bertemu di awan-awan, menyongsong kedatangannya. Maranatha, haleluya, haleluya. Dimuliakan namamu Yesus tinggi, ditinggikan namamu Yesus agung, dilagukan namamu Yesus Kristus Tuhan, segala hormat pujian bagimu yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat pujian bagimu Yesus Kristus Tuhan.
Beri tepuk tangan buat Tuhan sudah memberkati kita. Silakan duduk sebentar, ada pengumuman dari. Haleluya, saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Oke, saat ini saya akan membacakan untuk warta minggu sepekan. Di hari Kamis tanggal 2 November 2023 ada ibadah tengah minggu jam 19.30 tempat di gereja. Song leader Ibu Irma, persembahan dan doa firman Ibu Magdalena. Untuk hari Sabtu tanggal 4 November ada doa dan puasa seluruh jemaat sekaligus latihan pelayan altar di gereja jam 19.00. Worship leader Ibu Ana dan doa syafaat Ibu Ros Punte. Untuk hari Minggu tanggal 5 November 2023 ada ibadah raya di tempat ini jam 10 pagi. Song leader Ibu Tania dan Saudara Denny, singers Ibu Gratia dan Saudara Karel, musik keyboard Bapak Eli, bass JJ, drum Eka, gitar Mario. Untuk cheers nanti akan diumumkan di grup. Tamborin Nio dan Winda. Untuk LCD ada Benny dan Carlos. Sekian untuk pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.